Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Fajar Hakiki dengan NIM 2343111039. Saya di sini akan melakukan praktikum cloud computing yang disuruh membuat video UAS yang nanti akan diupload di YouTube yang berisikan tentang pembuatan instance details, instance security groups dan instance. Yang kedua ada konfigurasi menghubungkan instance dengan SSL client. Yang ketiga ada instalasi layanan HTTP, PHP, MariaDB dan cek status layanan. Yang keempat ada konfigurasi menghubungkan DB instance dengan DB client tools. Yang kelima ada query proses pembuatan database dan tabel. Yang keenam ada kode terkait pembuatan layanan REST API. Yang ketujuh ada hasil testing REST API saat menggunakan Postman. Jadi pertama-tama kita akan membuat instance Amazon pada Amazon EC2 dengan nama, kita sesuaikan dulu aja namanya, kita buat dulu. Jadi namanya kita buat, bentar nge-lag, 5B dengan NIM 22343111039 Fajar. Selanjutnya kita akan menggunakan Amazon Linux juga, karena ini Amazon Linux 2. Aku kurang tahu, jadi ikutin aja yang ada di sini. Terus untuk key pair-nya kita isi saja dengan Hakiki, nama panjang saya. Create key pair sudah ada. Selanjutnya untuk ini kita centang saja, nggak apa-apa. Lalu kita edit dulu karena kita akan menggunakan Maria Aurora apa gitu. Bentar saya cek dulu saja. Di bagian HTTPS nya ini kita ganti menjadi MySQL Aurora karena nanti kita akan menggunakan MySQL. Selanjutnya kita launch saja, kita tunggu sebentar, kita lihat dulu. Setelah terhubung menggunakan SSL client, toolsnya bebas, saya akan menggunakan terminal saja. Saya akan menggunakan terminal saja. Jadi kita akan menggunakan cd download karena file yang tadi saya download ada di sini. Terus kita akan ssh min-i, terus apa ya tadi saya lupa, kita lihat saja di sini ya teman-teman, karena saya lupa. Ini tadi nama key-nya kan kita buat Hakiki. Terus untuk yang ini kita lihat di bagian instance-nya lagi, kita lihat di bagian public IP-nya. Oh iya, bentar, ini isi 2 usernya ikut kehapus, maaf. User terus add. Yes, kita buat full saja. Selanjutnya kita akan melakukan install layanan HTTPD PHP 8.0 MariaDB 10.5. Karena ini sudah ada, kita coba ini saja ya teman-teman. Sebentar agak nge-lag. Kita download dulu semuanya. Setelah selesai kita akan izinkan setiap servisnya biar nanti tiga-tiganya bisa
masuk semua. Ya sudah, selanjutnya kita akan cek statusnya gimana hasilnya. Dikarenakan MariaDB itu banyak sekali, jadi kita kontrol C saja nggak apa-apa. Terus ada PHP nya juga, sudah kita cek semua statusnya dan jalan. Selanjutnya kita akan setup database nya. Kita akan create database, terus kita sesuaikan dengan NIM kita seperti yang ada di sini ya teman-teman. Kita create database nya supaya sama seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan database nya db cloud 243.110.39. Karena kita sudah ganti, sekarang kita akan membuat tabel karyawan. Sudah kita masukkan, sekarang kita akan membuat database untuk API nya. Kita samakan saja seperti ini. Setelah kita selesai membuat tabel karyawan dan juga database untuk API nya, kita keluar saja nggak apa-apa. Selanjutnya kita akan kembali ke SSH biasa, kita untuk pindah ke direktori var www html, kemudian buat direktori baru dengan menggunakan REST API dan NIM. Selanjutnya kita akan masuk dulu ke var www html. Setelah masuk, kita akan membuat REST API sesuai dengan NIM kita masing-masing. Selanjutnya kita akan gunakan repositorinya. Setelah kita gunakan, kita akan membuat file koneksi untuk koneksi antar database dengan API-nya. Setelah sudah, kita akan menggunakan file IPA karyawannya juga. Seperti ini isinya. Setelah selesai kita membuat API untuk karyawan, selanjutnya kita akan melakukan set promotion-nya. Terus kita chmod R755 supaya bisa ganti. Terus kita ada restart service-nya biar semuanya ke restart dulu. Sudah selesai, sudah semuanya. Selanjutnya ada di bagian 10. Setelah kita membuat API karyawannya, CRUD-nya, gitu-gitunya, selanjutnya kita akan menggunakan REST API dirasa siap. Anda diminta untuk melakukan tes terhadap layanan web service menggunakan tools Postman. Ya sudah, kita sekarang menggunakan tools Postman. Meskipun ini yang pertama itu insert-nya, coba kita lihat dulu apakah ada data di dalam itunya. Oh maaf, ininya belum saya ganti juga, sorry. Belum ada semua ya, jadi hitungannya belum ada sebuah apapun itu tentang ini, belum ada. Yang pertama kita insert dulu saja, dikarenakan kita yang pertama disuruh insert.
Setelah insertnya berhasil, mari kita coba lihat dulu di garis karyawan apakah ada datanya. Dan datanya sudah masuk. ID 1, nama Fajar, jenis kelamin laki-laki, handphonenya segini, alamatnya Madiun, gitu. Dan kita sudah melakukan get data karyawan menggunakan metode get. Selanjutnya kita akan get data by ID. Sebenarnya itu sama saja seperti get data, karena kan emang data kita cuman satu. Cuman kalau emang datanya ada banyak, kita harus nambahin ID dan ID sama dengan satu, karena ID-nya nanti akan masuk yang itu aja, yang bagian itu aja. Dan ini sudah kita lihat masuk juga. Selanjutnya ada update data karyawan menggunakan metode post. Setelah kita coba untuk update, setelah update ini kan kita tulis dulu di bagian body, kita ganti-ganti juga bisa di bagian ini, karena kalau kita nggak isi sama sekali ya nggak bakal bisa diupdate. Coba kita namanya ganti Jarwo gitu, coba kita send, apakah bisa. Sukses, data berhasil diupdate. Coba kita lihat lagi apakah sudah ke-update. Dan ya sudah ke-update, namanya jadi Jarwo. Selanjutnya yang terakhir yang ada di perintahnya, delete data menggunakan metode delete. Ya, yang terakhir ini apa? Omda CV Omega bikin atau cakar mudah. Oh ya, oke. Selanjutnya yang terakhir saja, langsung kita hapus datanya. Dan datanya berhasil dihapus, dan terus di bagian ini kita lihat lagi apakah saat masih ada datanya, dan sudah tidak ada datanya. Sudah selesai. Sekian dari video praktikum saya, Fajar Hakiki. Bila video hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.